Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Trinoldi Wadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung, mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Polres Purworejo telah mengidentifikasi 11 korban meninggal dalam kecelakaan di Jalan Raya Purworejo Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo. Ke-11 korban meninggal dalam kecelakaan truk bermuatan pasir dengan minibus di Purworejo, Jawa Tengah. Polda Maluku Utara melakukan pemeriksaan kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas rutin kepolisian, khususnya dalam fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Di informasi pertama pemirsa, Satres Narkoba Polres Belitung, Polda Kepulauan Bangka Belitung mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung. Dari penggeledahan tersebut, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5,60 gram. Polres Belitung kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya. Kasat Res Narkoba Polres Belitung, AKP Anton Sinaga menyampaikan kronologis penangkapan seorang tersangka berinisial APD, warga Kelurahan Parit, Tanjung Pandan, yang kedapatan menyimpan sabu seberat 5,6 gram. Kejadian ini berawal dari laporan masyarakat. Petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka pada Jumat malam, tanggal 2 Mei 2025. Pada saat digeledah, petugas menemukan 8 paket sabu siap edar, alat hisap, dan sejumlah perlengkapan lainnya. Untuk peristiwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yaitu terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Mei 2025 sekira pukul 23.00 WIB, yaitu di Jalan Veteran, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Pandan. Tersangka yang kita amankan yaitu inisial HP alias Putra yang berumur 32 tahun, kemudian agama Islam, pekerjaan wira swasta. Pada saat kita amankan, tersangka tersebut menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 5,57 gram, terdiri dari 6 paket sabu siap edar, kemudian 2 sabu dalam plastik klip besar. Nah, tersangka ini sudah 4 kali mengedarkan narkotika jenis sabu. Nah, ini yang keempat berhasil kita gagalkan karena memang menurut keterangan tersangka, yang pertama dia mengedarkan itu sebanyak 5 gram, kemudian setelah habis dia dikirim lagi oleh bandarnya sebanyak 5 gram, kemudian habis yang kedua, yang ketiga 10 gram, dan yang terakhir ini 10 gram. Akan tetapi belum sempat seluruhnya habis, kita dari Satuan Narkoba Polres Belitung menggagalkan ataupun berhasil mengamankan tersangka ini di kediamannya. Kemudian pasal yang kita persangkakan kepada tersangka ini yaitu 112 ayat 1 dan 127 ayat 1 huruf A. Begitu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk pemilik barang ataupun merupakan bandar dari tersangka ini inisial K, ini masih kita dalami lagi untuk keberadaannya. Apabila memang kita beberapa hari ke depan kita mengetahui posisi ataupun pastinya pemilik barang ini, kami dari Satuan Polres Narkoba Polres Belitung terus akan
mencari seperti kasus-kasus yang sudah pernah kita kerjakan, yaitu seluruh ataupun pemilik bandar-bandar pemilik sabu tersebut kita ungkap ataupun kita tangkap keberadaannya. Untuk tersangka ataupun pelaku saat ini sudah berada di tahanan Polres Belitung dalam proses penyidikan. Namun demikian, kami selaku Satuan Narkoba Polres Belitung tidak pernah berhenti meminta informasi kepada masyarakat, khususnya di Pulau Belitung, jika memang mengetahui adanya penyalahgunaan ataupun informasi penyalahgunaan narkotika, jangan pernah sungkan untuk melaporkan kepada kami ya, terkait penyalahgunaan tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Satres Narkoba Polres Belitung mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dan mengamankan pelakunya, saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Res Narkoba Polres Belitung, AKP Anton Sinaga. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Pak. Pak, dapat Bapak jelaskan awal mula pengungkapan kasus penyalahgunaan narkoba ini? Baik, kami jelaskan awal mula pengungkapan penyalahgunaan narkotika ini berawal sekira pukul 16.00 WIB, ya. Kami mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di wilayah kami di Pulau Belitung. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut, kami langsung membentuk tim dan melakukan penyelidikan di lapangan untuk memastikan informasi tersebut benar atau tidak. Lalu sekira pukul 23.00 WIB, ya, informasi itu kami tindak lanjuti dan kami berhasil mengamankan satu orang laki-laki di rumahnya dan mengamankan barang bukti sabu seberat 5,60 gram. Demikian, Bapak. Pak, apakah pelaku pengguna sekaligus pengedar narkoba? Baik, untuk pelaku sendiri, dia memang sebagai pengguna, lalu dia juga merupakan salah satu jaringan bandar yang ada di Pulau Belitung. Karena memang menurut keterangan si tersangka ini, si pelaku ini, dia bersedia menjadi kurir dari bandar tersebut karena salah satunya dia bisa menggunakan sabu tersebut dengan gratis. Kemudian juga dia mendapatkan upah dari bandar ataupun pemilik sabu tersebut. Pak, di mana pelaku ditangkap, Pak? Untuk pelaku sendiri, kami amankan di rumahnya. Kemudian kami lakukan penggeledahan, disaksikan oleh aparat desa setempat. Untuk di rumah sendiri tidak ada. Lalu kami lakukan penggeledahan terhadap barang dan kami temukan di jaket si tersangka ini barang bukti berupa sabu. Lalu kami melakukan interogasi terhadap tersangka untuk alat-alat isap atau bong. Tersangka menyampaikan untuk alat bong tersebut disimpan di tempat yang lain, yang berada di Tanjung Pandan, sehingga kami langsung bergerak ke TKP di mana yang diarahkan oleh si tersangka ini dan kami berhasil menemukan bong ataupun alat isap lainnya. Begitu, Pak. Pak, apakah kejahatan narkoba merupakan tindakan kriminal yang cukup menonjol di wilayah hukum Polres Belitung? Perlu kami jelaskan untuk di wilayah kami, yaitu di Pulau Belitung, untuk narkoba ini bisa kami katakan menonjol, Pak. Karena setiap tahun pengungkapan yang kami lakukan itu meningkat terus. Itu meningkat terus. Di tahun kemarin, di tahun 2024, kami berhasil mengungkap sebanyak 33 kasus. Dan saat ini kami sudah masih di bulan 5 ini, baru di bulan 5 kami sudah berhasil mengungkap sebanyak 15 kasus penyalahgunaan narkotika, Pak. Pak, bagaimana komitmen Polres Belitung dalam memberantas penyalahgunaan narkoba? Kami, jajaran Satres Narkoba Polres Belitung, sungguh-sungguh berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika di Pulau Belitung. Kami awali dengan diri kami sendiri, yaitu saya selaku Kasat sering melakukan tes urin terhadap personil kami
Kenapa? Itu perlu dilakukan karena kita harus bersih dulu dari dalam, kemudian kita membersihkan peredaran narkotika di luar. Terbukti eh, kami berhasil mengamankan di tahun 2023 kemarin, kami berhasil mengamankan 2 orang DPO yang lebih kurang 3 tahun kabur dari Belitung yang merupakan bandar, itu berhasil kami amankan di Jakarta dan di Cimahi, Pak. Pak Kasat, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan segera melapor jika terjadi potensi kejahatan yang ada di lingkungan. Baik, kami pada saat ini kami memberikan himbauan kepada masyarakat ya untuk berhati-hati dalam bergaul. Ya, untuk berhati-hati dalam bergaul sehingga agar terhindar dari eh, peredaran ataupun penyalahgunaan narkotika. Karena kita tahu di Pulau Belitung ini yang merupakan kepulauan, ini menjadi sasaran empuk para bandar. Sehingga kami setiap melakukan pengungkapan narkotika, kami terus melakukan sosialisasi-sosialisasi, baik itu di sekolah-sekolah maupun di desa-desa, memberikan himbauan untuk menjauhi narkotika dan agar lebih berhati-hati dalam bergaul. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP Anton Sinaga, telah bergabung bersama kami di Polres TV. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang, salam presisi. Sementara itu, Polres Purworejo telah mengidentifikasi 11 korban meninggal dalam kecelakaan di Jalan Raya Purworejo, Magelang, tepatnya di Desa Kalijambe, Kabupaten Purworejo. Dan ke-11 korban meninggal dalam kecelakaan truk bermuatan pasir dengan minibus di Purworejo, Jawa Tengah. 11 orang meninggal akibat kecelakaan yang terjadi di Jalan Purworejo Magelang, Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Rabu 6 Mei 2025 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah truk dan minibus yang merupakan angkutan perkotaan. Awalnya truk melaju dari arah utara menuju selatan. Pengemudi truk mencoba mendahului angkot di jalan yang menurun. Namun supir truk kehilangan kendali sehingga menyenggol angkot. Kedua kendaraan tersebut terguling dan menabrak rumah warga di tepi jalan. Sebagian besar korban yang meninggal adalah penumpang angkot dan kecelakaan tersebut juga mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Polres Purworejo telah mengidentifikasi 11 orang korban meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Purworejo Magelang. Kasih Humas Polres Purworejo AKP Ida Widyastuti mengatakan, ke-11 korban meninggal dalam kecelakaan truk bermuatan pasir dengan minibus di Purworejo tersebut merupakan warga Kabupaten Magelang. Selain itu terdapat 5 korban yang mengalami luka-luka, termasuk pemilik rumah yang tertabrak 2 kendaraan terlibat kecelakaan. Dari Humas Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian laka lantas yang melibatkan truk dan angkutan kota yang melibatkan 11 korban meninggal. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Purworejo, AKP Ida Widyastuti. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Bu Ida. Bu, maaf audionya belum kami terima, Bu. Baik, terima kasih Bu. Bu, bagaimana kronologis kejadian laka lantas yang melibatkan truk dan angkutan kota di wilayah Purworejo? Ya, untuk kejadian laka lantas yang ada di Jalan Purworejo Magelang, itu awal mulanya kendaraan truk tronton dari utara menuju selatan
melaju, kemudian karena kondisi jalan menurun pada saat itu di depan ada kendaraan truk sehingga kendaraan truk menutup, sehingga kedua kendaraan tersebut terdiri dan menimpa rumah warga. Bu, bagaimana pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan dan sopir? Saat ini kendaraan sudah dievakuasi dan berada di lantas Polres Purworejo. Untuk kondisi kendaraannya rusak parah dan kondisi sopir saat ini, sopir dari rumah sakit Sito menuju rumah sakit Sito dari pagi pukul 5.30 dengan Bu, berapa jumlah korban dalam kejadian laka lantas tersebut? untuk korban ini dari dunia banyak. Bu, maaf, audionya terputus, Bu. Ya, jadi untuk jenazah kemarin dapat pengawalan dari kepolisian, satu amandan, satu personel Polri. Dan Bu, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara? anggota dalam lalu lintas dari dalam kepolisian agar berhati-hati dan selalu hati-hati di aktivitas yang dibikin dalam berlalu lintas. Baik, terima kasih Kasih Humas Polres Purworejo, AKP Ida Widastuti, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Presisi siang akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.